Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Buku ini judulnya adalah Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, karya Al-Imam Al-Allamah Ali ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu dari muqarrar buku dasar panduan di pembahasan sirah nabawiyah, di pembahasan tentang sirah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang akan saya terangkan di pendahuluan penjelasan kitab ini. Yang pertama, sudut-sudut penting di dalam mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendahuluan yang kedua adalah terkait dengan judul buku dan penulisnya. Adapun pendahuluan yang pertama, buku ini adalah penjelasan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan hidup beliau, hari-hari kehidupannya, dan apa proses-proses yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak lahirnya hingga wafat beliau, yang mencakup sirah beliau sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian setelah beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Dimaklumi bahwa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik
bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, sedangkan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memang dari manfaat seorang itu belajar dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 hal disebut di sini. Suri teladan yang baik, yang mengambil suri teladan yang baik. Kemudian hal tersebut dikatakan bagi siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama dan syariat ini hanya datang melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhir. Dan ini mengingatkan kepada hari akhirat juga. Mengingatkan akan akhirat. Sebab keselamatan seorang di dunia dan di akhirat itu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya. Jalannya itu jalannya yang datang melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut syaratnya, dari syarat pokoknya adalah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang mukmin bertauhid. Jadi dikatakan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri, dibalas dengan surga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallaha katsiran. Ini bagi siapa, suri teladan bagi siapa yang ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari petunjuk beliau itu akan membuat seorang hamba dekat kepada Allah. Dengan itu dia banyak berzikir kepadanya, banyak beribadah. Nah itu ada zikir-zikir yang wajib melekat di dalam kehidupan. Seperti sholat 5 waktu. Dalamnya ada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang sifatnya sunnah, dianjurkan. Itulah kebanyakan dari zikir-zikir yang diajarkan selepas sholat 5 waktu, pagi dan petang, sebelum dan setelah tidur, dan seterusnya dari zikir-zikir yang diajarkan. Maka di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali dari manfaat di dalamnya. Iya. Kita akan terangkan nanti bahwa sirah itu dalam mempelajarinya mengandung 2 hukum. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Dan kita akan terangkan dari batasan-batasannya, ketentuan di dalam hal tersebut. Maka dari sini tampak sudut penting yang keempat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah ini itu akan memperkuat
pendalaman syahadat Muhammadur Rasulullah. Setiap dari kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah ini suatu hal yang dahsyat. Dan itu adalah bagian dari keislaman. Kapan syahadat seseorang itu diterima? Ada sudut kewajiban terkait dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Iya. Maka itulah fungsinya mempelajari sirah, supaya seorang mendalami apa makna bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dengan dia belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan lebih bisa memahaminya. Kemudian sudut yang kelima dari pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memudahkan seorang hamba untuk menjawab salah satu pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Di alam kubur apa yang ditanyakan? Ada 3 pertanyaan. Iya. Salah satu dari 3 pertanyaan ini, jadi ada pertanyaan man rabbuka, siapa Rabb yang engkau ibadahi. Pertanyaan yang kedua, man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa nabi yang diutus kepadamu. Ini nabi yang diutus ini siapa? Pertanyaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dia akan bisa menjawab dengan benar apabila dia mempelajari dari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian sudut yang keenam dari pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membangun hujjah, menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Di hari kiamat apa yang ditanyakan nanti? Ada 2 pertanyaan besar di hari kiamat. Disebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh manusia, kemudian Allah menjawab, kemudian Allah bertanya, bagaimana kalian atau di mana sekutu-sekutu yang kalian jadikan sebagai tandingan bagiku, yang kalian sangka sebagai tandingan. Ini pertanyaan yang pertama tentang kemurnian ibadah kepada Allah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, itu pasti akan kena oleh pertanyaan ini. Iya. Pertanyaan yang kedua disebutkan di surah yang sama, di surah Al-Qasas. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah memanggil manusia, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Ya, ditanya, bagaimana menjawab para rasul? Di sinilah sudut pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan ditanyai terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul yang diutus kepada kita. Bagaimana kita menjawabnya? Dan menjawab itu perlu mengenal. Kalau dia tidak kenal siapa Rasulullah, bagaimana dia dikatakan menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?